DPLH Teluk Bintuni menyikapi masalah sampah di Manimeri. Personil Basarnas Manokwari selalu siap dalam menghadapi bencana. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 25 Februari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Dinas Pertahanan dan Lingkungan Hidup atau DPLH Kabupaten Teluk Bintuni dalam waktu dekat akan menyelesaikan persoalan sampah di distrik Manimeri yang tengah menjadi sorotan publik. Kepala Bidang Lingkungan Hidup DPLH Teluk Bintuni Lewi Widodo mengatakan sampah-sampah di sepanjang Jalan Protokol Bintuni, Manimeri sudah menjadi agenda utama pihaknya. Oleh sebab itu ia memastikan dalam waktu dekat ini sampah-sampah tersebut akan segera dibersihkan. Meski begitu, ia menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dahulu dengan Perusda Bintuni Maju Mandiri selaku pihak teknis untuk mendapatkan solusi terbaik. Adapun kondisi ini memang menjadi kebutuhan. Artinya bahwa kami pun sadar bahwa persoalan ini harus segera diselesaikan. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan koordinasi juga untuk mempercepat proses penanganan sampah yang ada yang sekarang ini terjadi. Hal ini sekalipun mungkin kami harus berkoordinasi. Kenapa? Karena kami tahu kondisi ini kondisi luar biasa yang membutuhkan penanganan segera. Sehingga komitmen pemerintah untuk menjadikan Bintuni bersih itu menjadi tujuan kita bersama dan itu akan kami laksanakan sebagai instansi dinas yang bertanggung jawab menangani masalah kebersihan. Persoalan sampah di wilayah Manimeri tetapi juga di sekitaran kota Bintuni yang tidak masuk wilayah operasi rekanan nyatanya sudah pernah dibahas. Kala itu DPLH bersama sejumlah pemerintah distrik dan kampung terkait mengadakan rapat guna menyepakati strategi kebersihan kota. Meski sudah bersepakat namun karena sejumlah faktor sehingga DPLH Teluk Bintuni baru akan melaksanakannya di tahun 2023. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat menghimbau sampah harus dikelola dengan baik dan dimulai dari dalam keluarga sehingga ada pendidikan bagi anggota keluarga bagaimana mengelola sampah yang baik. Hal tersebut disampaikan Asisten 2 Setda Papua Barat saat menghadiri puncak acara Hari Sampah Nasional yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua Barat di lapangan Borarsi Manokwari pada Jumat 24 Februari 2023 kemarin. Mengelola sampah harus tertanam sejak dini di setiap masyarakat, khususnya generasi muda. Sehingga kebersihan itu akan terpancar dari perilaku masyarakat hidup sehat dan juga lingkungan yang bersih. Melalui momen Hari Sampah Nasional, hal penting yang harus diketahui masyarakat adalah sampah itu harus dikelola. Karena kita setiap hari memproduksi sampah dalam hidup kita di lingkungan keluarga. Dengan kita mengelola sampah yang benar dari dalam keluarga akan memberikan edukasi kepada keluarga kita. Jadi di dalam momen peringatan Hari Sampah ini ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan kita bahwa sesungguhnya kehidupan kita tidak bisa sampah kita hilangkan. Karena sampah itu tidak bisa dihilangkan, maka sampah itu harus kita kelola, harus di-manage secara baik. Nah, sampah itu kan dia bersumber dari pertama dari lingkungan keluarga, rumah tangga dulu. Ditambahkan pula saat di Kabupaten Manokwari, kalau musim hujan, sampah yang ada di dalam saluran air akan meluap keluar dan akan terbawa ke laut. Hal ini sangat disayangkan karena dapat merusak ekosistem di laut dan juga berdampak buruk bagi masyarakat ketika mengkonsumsi hasil laut yang sudah tercemar dengan limbah dan sampah. Tadi kita bisa lihat Manokwari ini modelnya seperti apa. Hampir di dalam parit semua menguap dan itu sampah yang keluar. Konsekuensinya kemudian itu sampah dia mengalir ke laut. Kalau ke laut itu yang di laut yang tak ada. Laut itu bukan tempat pembuangan sampah akhir. Dihimbau kepada pelaku usaha harus memiliki perhatian karena produk yang mereka jual menghasilkan sampah.
Terlebih khusus kepada masyarakat, jangan membuang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan banjir dan juga merusak ekosistem laut dan menyebabkan penyakit bagi masyarakat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Mengantisipasi cuaca ekstrim, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Manokwari selalu siap siaga dalam kesiapan personil maupun memperkuat armada yang dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana di darat maupun di laut. Beberapa minggu terakhir, cuaca di wilayah Manokwari terus berubah-ubah dari panas hingga hujan. Mengantisipasi bila terjadi banjir, longsor maupun bencana yang ditimbulkan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Manokwari terus menyiapkan personil dan peralatan dalam setiap kecelakaan yang berpotensi terjadi akibat cuaca ekstrim di wilayah Papua Barat. Kami tetap melaksanakan siaga. Ya. Yang pertama kita lakukan siaga harian untuk memperkuat keadaan-keadaan yang seperti sekarang ini. Kita siapkan personil, ya personil tetap kita latih sewaktu-waktu. Tiap hari kita latih sehingga siap untuk pelaksanaan di bidang kecelakaan dan bencana. Kemudian peralatan juga kita siapkan. Iwayan Suyatna mengatakan mendukung tugas-tugas penyelamatan. Selama ini Kantor Pencarian dan Pertolongan dibantu potensi SAR dari TNI dan Polri. Potensi SAR yang dimiliki sebanyak 500 personil yang tersebar di wilayah Papua Barat. Bahkan terdapat unit siaga SAR yang di Kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wundama. Nanti kita mengantisipasi itu juga karena potensi SAR di sini cukup banyak juga, terutama dari Polri dan TNI, sehingga itu dibutuhkan persamaan persepsi dalam pelaksanaan operasi SAR. Kami melaksanakan pelatihan di dalam memperkuat kesiapan kita untuk melaksanakan operasi SAR. Potensi kami luar biasa. Jadi tidak usah khawatir kalau terjadi kecelakaan dan bencana, peran aktif dari potensi SAR itu luar biasa. Kepala Basarnas selalu memberi himbauan dan edukasi kepada para nelayan agar selalu memenuhi standar keselamatan di kapal dengan membawa pelampung dan alat komunikasi guna meminimalisir kecelakaan yang terjadi di laut. Natalindo Kerewa, TVRI Papua Barat melaporkan. Dikembalikannya kewenangan pengelolaan sekolah SMA dan SMK dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten, Bupati Manokwari meminta agar Pemprov Papua Barat harus menuangkan dalam regulasi yang jelas. Sesuai amanat Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021 bahwa kewenangan pengelola sekolah SMA dan SMK di seluruh tanah Papua dilimpahkan pemerintah kabupaten kota. Maka pemerintah kabupaten kota telah menindaklanjutinya, yang mana saat ini sedang menyusun peraturan bupati guna penyelenggaraan pendidikan SMA dan SMK. Bupati Manokwari belum lama ini menjelaskan bahwa pengalihan kewenangan didasari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021. Pemerintah Provinsi Papua Barat belum menuangkannya dalam regulasi atau aturan gubernur yang resmi. Kita Pemda Manokwari sudah menindaklanjuti dengan menyusun peraturan bupati ya, untuk peraturan bupati tentang penyelenggaraan urusan pendidikan SMA dan SMK di Kabupaten Manokwari sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Walaupun sampai dengan hari ini Pemprov sendiri itu belum ada regulasi ya, belum ada peraturan bupati peraturan gubernur yang diterbitkan sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 21. Lebih lanjut dijelaskan Bupati Hermus Indo bahwa penyerahan wewenangan pengelolaan sekolah SMA dan SMK harus berdasarkan aturan gubernur karena terkait dengan pembiayaan dan lainnya. Jadi urusan itu harus diserahkan dengan aturan, jadi tidak bisa diserahkan begitu saja. Jadi ini yang kita berharap Pemprov harus segera membenahi ya, dan menyerahkan urusan SMU dan SMK ke Pemkab Manokwari dan juga seluruh ya Pemda kabupaten kota harus diserahkan ya peraturan gubernur. Jadi mau tidak mau harus. Terkait dengan tugas Pemda Kabupaten, maka saat ini pemerintah Kabupaten telah melakukan pendataan secara menyeluruh sehingga memasuki ujian nasional SMA SMK. Bupati Hermus Indo memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Setelah itu Bupati juga telah memerintahkan agar mereview kembali APBD Kabupaten sehingga dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sekolah dan juga guru saat ujian sekolah dan juga nasional berlangsung. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, tahun 2023, Rumah Sakit Umum Daerah Papua Barat akan meningkatkan pelayanan dengan membuka beberapa layanan, salah satunya unit hemodialisa atau cuci darah. Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat di tahun 2023 terus berbenah diri untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat di Papua Barat. Di tahun 2023 direncanakan pelayanan bangsal jiwa dan juga rehabilitasi narkotika akan dibuka. Selain kedua unit pelayanan tersebut, ada juga unit penting yang akan dibuka, yaitu hemodialisas. Unit pelayanan ini sangat dibutuhkan karena kebanyakan pasien dari Papua Barat harus dirujuk keluar daerah. Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat, Dr. Arnoldus Tiniap mengatakan, dalam waktu dekat unit pelayanan yang akan ditambah di RSUD Papua Barat yaitu klinik mata, THT, gigi, dan layanan hemodialisa. Untuk peralatan RSUD Provinsi akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Oh, kalau tempat tidur kita cukup. Sebenarnya total tempat tidur di Rumah Sakit Provinsi itu 206. Jadi itu lebih dari cukup. Karena kalau untuk standar TPC, itu paling tidak sekitar 100 sampai 120. Nah, jadi kita punya tempat tidur 206 itu terdiri dari 166 itu tempat tidur dewasa. Sisanya untuk anak dan bayi ya. Jadi yang jadi persoalan adalah layanan yang kita perlu tambahkan. Jadi yang sekarang kita kembangkan itu seperti yang saya sampaikan, untuk waktu dekat tambah unit hemodialisa. Ya, jadi tadi ada polik mata, layanan mata, terus THT, gigi. Kita akan tambahkan dalam waktu dekat ini hemodialisa. Ditambahkan saat ini RSUD Papua Barat memiliki IGD sehingga akan ditambahkan 2 kamar unit operasi, kamar ICU dan ruang health unit hemodialisa, ruang kejiwaan dan juga rehabilitasi narkotika, mata, THT, dan gigi. Kan belum ada ICU. Baru GD. IGD sudah ada, terus kemudian pertengahan tahun kalau memang dimungkinkan berarti kita sudah menambah lagi ada 2 kamar operasi. Kan selama ini baru 1 kamar operasi. Jadi ada 2 kamar operasi tambah ICU, kemudian unit hemodialisa, terus kemudian yang jiwa tadi dengan rehabilitasi narkotika, terus mata, THT, gigi. Untuk jumlah tempat tidur di RSUD Provinsi Papua Barat sangat mencukupi, ada sebanyak 206, yang terdiri dari 166 untuk orang dewasa dan 40 tempat tidur lainnya untuk anak dan bayi. Sedangkan jumlah tenaga medis yang ada sebanyak 508 orang. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Dalam rangka menjalankan syiar dan sunnah Islam, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten gelar khitanan massal Sabtu pagi di Masjid Ridwanul Bahri TNI Angkatan Laut. Khitanan massal yang berlangsung di Masjid Ridwanul Bahri TNI Angkatan Laut Manokwari Sabtu pagi tadi merupakan wujud dari amal syariah serta sunnah Islam yang harus dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Manokwari. Khitanan dengan tema Semarak Syiar Islam Mari Wujudkan Generasi Berakhlak dilakukan di 2 tempat berbeda, yakni di Dataran Warpramasi pada 14 Januari 2023 sebanyak 78 orang. Di wilayah Kota Manokwari pada hari ini diikuti oleh 111 anak. Edi Budoyo dalam sambutannya menyambut positif khitanan massal. Diakuinya hal ini sebagai wujud kepedulian terhadap sesama serta promotif dan persuasif kepada masyarakat untuk memelihara kesehatan sejak dini. Selain itu, sunat yang diwajibkan bagi setiap anak laki-laki muslim juga memiliki manfaat positif bagi siklus hidup manusia terutama kesehatan. Semoga kemanfaatan sunatan massal ini dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat di Manokwari dan sekitarnya, sehingga mampu meningkatkan paradigma hidup sehat yang akan membawa masyarakat kepada kualitas hidup yang lebih baik. Hendaknya penyelenggaraan kegiatan ini mampu memupuk dan menumbuh kembangkan kerukunan dalam keberagaman, seiring dengan bertemunya masyarakat yang hadir dari berbagai penjuru wilayah Manokwari. Dengan demikian, sekali lagi saya berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik dalam kesehatan, kesejahteraan, silaturahmi, dan berbagai aspek lainnya. Khitanan massal yang berlangsung di 2 tempat yang berbeda merupakan hal mulia yang dilakukan sesuai ajaran syiar Islam, yang tentu ada pahalanya bagi setiap orang yang berpartisipasi dalam suksesnya khitanan massal. Yang kita laksanakan pada hari ini merupakan persoalan yang amat mudah.
Pada hari ini kita kembali merujuk salah satu hadis, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru amsalih. Dan ini merupakan salah satu faktor menuju hadis ini, bahwa siapa yang memulai sesuatu kebaikan maka baginya 10 pahala tanpa dikurangi sedikit pun. Ini luar biasa. Maka seluruh donatur, ya, bahkan tim medis yang bekerja pada hari ini, insya Allah akan mendapatkan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati bersama tamu undangan melihat tempat dilangsungkannya khitanan massal. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk kesinambungan organisasi kepramukaan, Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Manokwari gelar rapat kerja tahun 2023 di Aula SMK Negeri 2 Sabtu 25 Februari. Rapat kerja cabang Rakercap Gerakan Pramuka Kabupaten Manokwari dibuka secara resmi oleh Asisten 1 Setda Kabupaten Manokwari yang juga selaku Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka. Rakercap merupakan forum konsolidasi dan koordinasi bersama antara Kuartir Cabang Pramuka Manokwari dengan Kuartir Pramuka yang diselenggarakan setiap tahunnya. Dalam Rakercap setidaknya akan membahas laporan dan evaluasi program kerja tahun 2022 serta pembahasan dan rencana kerja di tahun 2023. Forum konsolidasi dan koordinasi bersama antara Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Manokwari dengan Kuartir Ranting Gerakan Pramuka se-Manokwari yang diselenggarakan setidaknya setahun sekali. Dalam Rakercap ini, kakak-kakak setidaknya akan membahas beberapa hal diantaranya laporan dan evaluasi program kerja tahun 2022, sosialisasi, koordinasi, dan konsultasi program kerja tahun 2023, serta pembahasan dan koordinasi rencana program kerja tahun 2023. Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Manokwari Wanto berharap pelaksanaan Rakercap kali ini dapat memberikan semangat bagi kakak-kakak dalam mewujudkan pribadi pramuka yang berkualitas, tentu dengan menjalin kerjasama dan bersinergi dengan berbagai pihak. Saya berharap Rakercap kali ini dapat memberikan semangat bagi kita semua agar semakin mengokohkan barisan guna mewujudkan pribadi-pribadi pramuka yang berkualitas. Tentunya dengan tetap menjalin kerjasama dan sinergi antara berbagai pihak, baik dalam jajaran pramuka, pemerintah maupun pihak lain yang berempati kuat terhadap pengembangan pendidikan pramuka. Dewan Kerja Cabang Pramuka Kuarcap 3303 Manokwari Regina Wutoy mengatakan pada kesempatan ini, gugus depan mereka mendapat kesempatan menjadi tuan rumah penyelenggara rapat kerja Kuarcap 3303 Manokwari. Kehadiran kakak-kakak ranting kerja Kabupaten Manokwari sebanyak 60 peserta, berasal dari andalan cabang dan perwakilan ranting di Manokwari. Gugus depan kami menjadi tuan rumah penyelenggaraan rapat kerja Kuartir Cabang 3303 Manokwari, dan pada saat ini kami bersyukur kehadiran kakak dari ranting se-Kabupaten Manokwari bisa hadir di sini, kurang lebih sekitar 60 peserta yang hadir, juga andalan cabang dan perwakilan dari Kuartir ranting se-Manokwari. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkup Pemkab Teluk Bentuni yang dilelang secara terbuka sejak Oktober 2022 lalu sampai sekarang belum ada hasil. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Teluk Bintuni Derek Asmuruf yang dikonfirmasi TVRI pada Rabu 22 Februari membenarkan proses lelang jabatan untuk sementara dihentikan. Ia mengatakan penghentian sementara proses lelang jabatan untuk 12 jabatan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Teluk Bintuni atas petunjuk Kepala Daerah. Dilaksanakan seleksi terbuka untuk kurang lebih ada 12 jabatan. Tetapi setelah begitu datang di saat-saat
terakhir atas keputusan dari panitia seleksi yang diketuai oleh Ibu Kepala BKN Regional 14 Manokwari. Lalu keluarlah nama-nama, tapi berdasarkan pertimbangan Bapak Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian, karena beliaulah yang bertanggung jawab penuh untuk menggunakan, memanfaatkan, dan beliaulah yang mengambil keputusan. Selanjutnya seperti katakan sampai menunda, beliaulah yang mengambil. Selain itu, ia menambahkan secara teknis penghentian proses seleksi menjadi domain Kepala Kantor Regional 14 Badan Kepegawaian Negara Papua Barat selaku Ketua Panitia Seleksi. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, angka kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang ditangani Polda Papua Barat sejak tahun 2021 hingga 2022 kian meningkat. Salah satu langkah pencegahan yang harus dilakukan ialah sosialisasi dan penyuluhan. Di tahun 2021, kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit 4 Renakta Polda Papua Barat sebanyak 88 kasus, yang berhasil ditangani 86,5%. Sedangkan kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di tahun 2021 36 kasus, 48 kasus di tahun 2022. Agar tidak lagi terjadi kekerasan dan pelecehan seksual, Panit 1 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Papua Barat Ibda Intan Baiduri harapan usai menyampaikan sosialisasi hukum tentang pencegahan kekerasan KDRT dan kekerasan seksual kepada pengurus dan anggota PWKI Jumat kemarin mengatakan, sosialisasi serta penyuluhan sangat penting dilakukan. Jangan sampai terjadi kenaikan lagi, memang sangat dibutuhkan kegiatan-kegiatan sosialisasi, penyuluhan, karena masalah ini kan masalah yang sangat privasi, ataupun masalah sensitif yang memang sangat sungkan untuk dilaporkan, sehingga butuh panjang tangan dari bukan hanya dari kami kepolisian, tapi seperti kegiatan seperti ini, sehingga masyarakat ataupun organisasi bisa sambung menyambung informasi. Terkait kasus KDRT yang terjadi dan ditangani oleh Renakta Diskrimum Polda Papua Barat di tahun 2020, 76 kasus, 80% berhasil ditangani. Di tahun 2021, 62 kasus dan yang ditangani 90 kasus. Sedangkan di tahun 2022 ada 45 kasus, 87% tertangani. Kalau KDRT sendiri, ya ini menjadi hal, kalau sudah seperti ini kan kita apresiasi karena bisa hal-hal yang memicu dalam rumah tangga itu bisa diketahui dari organisasi yang melaksanakan, sehingga menjadi ilmu lagi untuk disampaikan kepada keluarga, kerabat, dan masyarakat lebih luas lagi bahwa masalah rumah tangga itu seperti apa, sehingga meminimalisirnya itu bukan hanya harus ke polisi, tapi ada wadah-wadah tertentu yang bisa ikut membantu berbasis masyarakat dalam menerima laporan atau informasi apabila si korban ini sungkan atau takut melaporkan. Selama menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual, jelas Ibda Intan bahwa sebagian besar pelakunya adalah keluarga dekat korban, yang mana dalam penyelesaiannya tetap berpedoman pada pasal-pasal terkait. Yang lebih memberatkan lagi apabila pelakunya adalah keluarga dekat, maka akan ada pasal hukuman tambahan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Di momen hari ulang tahun Persekutuan Wanita Kristen Indonesia, PWKI pada 28 Februari mendatang, PWKI di seluruh tanah air akan melakukan donor darah secara bersamaan. Pada puncak perayaan HUT Persekutuan Wanita Kristen Indonesia PWKI ke-77 tahun, tepat 28 Februari 2023, aksi kemanusiaan donor darah akan dilakukan secara bersamaan oleh seluruh pengurus PWKI. Ketua DPD PWKI Papua Barat Evangelis Febelina Wendiwoi, Jumat siang kemarin dalam sosialisasi hukum pencegahan KDRT menyampaikan hal tersebut. Ulang tahun DPD PWKI yang ke-77 dari pusat sampai di daerah, seluruh DPD PWKI melaksanakan aksi donor darah dan diharapkan dapat memecahkan rekor muri. Mari kita beri aplaus lagi. Agar aksi kemanusiaan donor darah dalam rangka HUT ke-77 PWKI, Febelina Indo mengajak seluruh pengurus, anggota PWKI, serta organisasi wanita Kristen lainnya agar dapat berpartisipasi pada Selasa 28 Februari mendatang. Berharap ibu-ibu ketua organisasi lintas gereja dan juga anggota dapat
mengikuti aksi donor darah karena mengingat di wilayah Papua Barat ini PMI kekurangan kantong darah, sehingga apa yang kita lakukan ini juga adalah bentuk ibadah. Kita memberikan darah kita. Darah adalah lambang kehidupan. Jadi kalau darah kehidupan yang ada pada kita boleh berbagi, dan itu akan memberikan manfaat dan berdampak kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya percaya apa yang kita berikan itu akan menjadi perhitungan bagi Tuhan untuk kita, sehingga kita berbagi yang terbaik dari kita. Untuk memeriahkan HUT PWKI ke-77 tahun, 2 kegiatan yang digelar DPD PWKI Provinsi Papua Barat, yakni sosialisasi hukum tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan juga kekerasan seksual, serta aksi donor darah yang akan dilakukan setelah perayaan puncak HUT PWKI 28 Februari 2023 di halaman kantor DPD PWKI Provinsi Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Persediaan BBM di fuel terminal Pertamina Fak-Fak Papua Barat masih aman, termasuk untuk kebutuhan BBM pada Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Manajer fuel terminal Pertamina Fak-Fak 3 yang dikonfirmasi terkait ketersediaan BBM di Kabupaten Fak-Fak Papua Barat memastikan stok BBM masih aman, termasuk untuk menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023. Secara keseluruhan, kata Tri, untuk Pertamax mencukupi untuk 23 hari ke depan, kerosin 14 hari ke depan, dan akan ditambah hingga mencukupi 20 hari ke depannya. Sementara untuk biosolar ketahanan hingga 21 hari ke depan, dan Pertalite masih bertahan 21 hari ke depan. Secara keseluruhan, kondisi stok kami dalam keadaan aman sekali. Mungkin saya dapat rincikan terkait cover days-nya ya. Untuk Pertamax mungkin dia bisa bertahan sampai 63 hari ke depan. Mulai dari hari ini masih bisa bertahan sampai 63 hari ke depan. Untuk kerosin ini masih bisa 14 hari ke depan. Tri juga menambahkan untuk menjaga kestabilan BBM di fuel terminal Fak-Fak, pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan pihak agen agar distribusinya aman untuk suplai berikutnya. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak Peten terkait kondisi stok, sehingga mereka dapat mempertimbangkan suplai berikutnya untuk kami stok di Kabupaten Fak-Fak. Sesuai pantauan TVRI di seputar kota Fak-Fak, aktivitas masyarakat pengguna BBM masih berjalan lancar dan terkendali. Untuk diketahui, distribusi BBM di kota Fak-Fak masing-masing 1 SPBU di Jalan Ahmad Yani, 3 Pertasiop di Jalan Yosudarso Dulan Pokpok, Kelurahan Danawiria, dan 1 di Bomberai. Dari Fak-Fak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Fak-Fak Papua Barat melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disingkat TJSL dengan tema Pelindo Mengajak di Dunia Pendidikan berlangsung Jumat 24 Februari 2023. Kegiatan ini dipusatkan di SMA YPK Fak-Fak dan diikuti sekitar 150 siswa-siswi. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL PT Pelindo dengan tajuk Pelindo Mengajar yang digagas Kementerian BUMN dan dilaksanakan Pelindo secara nasional di dunia pendidikan termasuk di Kabupaten Fak-Fak Papua Barat ini merupakan salah satu langkah guna memperkenalkan PT Pelindo kepada masyarakat termasuk dunia pendidikan. Di Fak-Fak sendiri, program Pelindo Mengajar dilaksanakan di SMA YPK Fak-Fak dan GM PT Pelindo Regional 4 Fak-Fak, Baltasar Amoy Uniwari, sendiri tampil sebagai pemateri. Tercatat sekitar 150-an siswa-siswi ikut dalam program Pelindo Mengajar dengan materi yang disajikan antara lain pengetahuan umum tentang Pelindo, mulai dari soal pelayanan peti kemas, non-peti kemas, pelayanan logistik, sampai pada pelayanan kapal. Menurut GM PT Pelindo Regional 4 Fak-Fak Baltasar Amoy Uniwari, program yang digagas Kementerian BUMN ini dilaksanakan oleh Pelindo secara serentak seluruh cabang Pelindo se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke pada 22 hingga 24 Februari 2023. Pelindo kegiatan program Pelindo Mengajar ini merupakan program TJSL atau tanggung jawab sosial lingkungan di dalam pendidikan dari PT Pelindo yang dilaksanakan secara serentak
di tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Februari tahun 2023 di 125 sekolah. Sementara itu, Kepala SMA YPK Fakfak Kristina memberi apresiasi kepada PT Pelindo Fakfak yang sudah hadir di SMA YPK Fakfak dengan program Pelindo Mengajar dan memberikan motivasi kepada siswa kelas 12. Dengan demikian diharapkan pada para siswa bisa termotivasi dan mau menjadi abdi negara termasuk di PT Pelindo. Di mana kami sebagai pihak sekolah merasakan adanya kepedulian dari Pelindo selaku BUMN terhadap dunia pendidikan dan memberikan motivasi kepada anak-anak kami khususnya di kelas 12 untuk mereka juga semangat bagaimana maju diri dalam berkarir dan tadi diberi motivasi bagaimana untuk berkarir di PT Pelindo. Di kesempatan ini juga dilaksanakan game kecepatan membuat postingan Instagram Pelindo Mengajar dan berhasil keluar sebagai pemenang dan memperoleh hadiah handphone adalah siswa bernama Nona Marani. Nona pun mengakui senang mendapat pelajaran baru tentang Pelindo. Saya Firda Marani, saya dari kelas 12 IPA 2 di SMA YPK Fakfak. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak untuk PT Pelindo yang sudah menyelenggarakan sosialisasi di SMA kami. Kami bersyukur dengan begitu kami anak-anak muda dapat memacu adrenalin kami untuk semakin kenal dengan dunia luar. Dan terima kasih untuk hadiah yang sudah diberikan berupa HP. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kehidupan masa depan saya. Di acara Pelindo Mengajar di SMA YPK Fakfak juga diserahkan bantuan berupa 4 laptop dan 3 handphone bagi siswa berprestasi. Selain itu juga digelar kuis berhadiah. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 25 Februari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nasyiwari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.